Selamat sore dan salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jundat, apa kabar? Alhamdulillah, pokoknya semangat terus yang penting. Semangat ya? Iya, biar imunnya tetap meningkat. Harus. Ya. Dan sore hari ini kita bertemu di program RJ, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa, persembahan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Kita tepuk tangan berdua, Mas. Oh iya. Kita ramaikan sore hari ini. Betul. Ada saya Isha Dewi dan teman saya yang semakin lama semakin Semakin ganteng. tua. Mas, kamu tambah ganteng loh, Mas. Bener loh, Mas, sekarang tuh. Ganteng nak depan pakai masker gini. Istri saya juga bilang gitu, kalau pakai masker gini malah lebih kayak Tambah gemes handsome gitu ya. Mas, kabarnya gimana? Katanya lumpianya laris Loh, ini manis makanya nanti gitu saya loh. bisa sama Bu Siwi ini konsultasi dia caranya lumpiaku itu go internasional gitu loh. Pengen go internasional. Iya. Cita rasanya lokal, Nah, tapi nanti tapi- yang menikmati bisa lidah-lidah bule. Ya, gitu itu mungkin makanan zaman kolonial tapi bisa nikmati oleh kaum milenial. Gitu. Milenial, Nah, gitu ini ya. yang penting gitu. Betul sekali, karena hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan TIK Yeah. untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Yeah. Dan kami di sini sudah bersama dengan 3 orang tamu yang istimewa, yang cantik, yang ganteng-ganteng. Maaf loh Mas, gantengnya kalah. Sampai situ ada ya? Sampai sini aja ya, Iya, sampai iya, sini udah lewat nggak jadi gitu. Yang pertama kita bersama dengan Ketua Komisi A DPRD DIY Pak Eko Suwanto STMSI. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai yang orange biar seger kayak vitamin C gitu Pak. Jadi harus semangat. Sibuk kegiatan apa Pak hari ini? Ya, masih rutinitas kerja sehari-hari, cuma memang dikurangi dengan daring sekarang ya. Dengan daring ya. Iya. Oke. Nah ini mumpung Ketemu dengan konstituen gimana, Pak? Ada yang daring, ada yang langsung. Oh gitu sih. Tapi masih tetap ya? Masih terjalin silaturahmi gitu. tetap harus jalan terus. Nah, itu karena yang memang penting. Karena banyak keluhan masyarakat yang kepingin ya surhat lah pada beliau-beliau sekarang kan yang banyak teknologi komunikasi ya sekarang. Jelas. Ketemu saya cukup dengan memberi pesan lewat BA saja sudah cukup. Wah. itu berarti pemanfaatan teknologi informasi juga Iya. sudah digunakan ya Iya. Pak ya. Dan kalau berbicara mengenai TIK Mas, Iya. pas sekali. Nah, beliau Nah ini jelas ini. siapa coba? Loh ya Pak Roni. Kita bersama dengan Bapak Roni, Kepala Dinas Kominfo DIY, Insinyur Roni Primanto Hari MT. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik. Iya, tadi dari mana aja Pak hari ini agenda kegiatan? Ya seperti dikatakan Pak Eko, walaupun hari ini sibuk, tapi saya tetap berada di kantor. Tetap berada di kantor ya? Karena beberapa kegiatan bisa saya lakukan secara virtual. Pemanfaatan teknologi informasi itu. Jadi protokol kesehatan yang untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas itu bisa saya laksanakan, tapi tugas-tugas saya juga bisa saya selesaikan. Iya, betul. Lama enggak ngasih jauh saya loh nih Pak Roni. Oh ya, nanti sebentar lagi saya juga akan mengajak Mas Donet ini, Harus Pak. tapi secara virtual ya. Oh siap, siap. Sama saya Pak, jangan Oh, iya. dilupakan. Kita temenan lama ya Mas Iya. yo. Kamu juga harus ingat sama aku. Iya, loh. mau tak jawab. Dan satu lagi, ini nanti akan dicurhati juga Ini sama ya, ini Mas jelas Junet ini beliau terkait ibu ini. bagaimana nih biar UMKM itu bisa semakin menggeliat itu, bisa go internasional bahkan Tadi lumpianya. bisnis lumpia saya lho Bu Siwi. Nanti besok tak kasih oleh-oleh dikit lah. Dikit itu seberapa Mas? Lah kan yang jenis ekonomi rakyat kira ya modalnya juga sedikit gitu loh. Tasutnya secuil. Biar nanti Ya, bisa memberikan saran yang lebih gimana bisa go internasional. lebih kamu tuh harus jelas dulu Mas apa-apa. Secuil itu harus jelas. Nah, kita juga bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi sehat ya kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat, bahagia Mbak yang penting. Oke, mantap sekali Ibu. Nah, kalau menyambung tadi curhatnya Mas Junet Bu, ini kalau usaha lumpia yang mulai berjalan selama pandemi ini kok ya masih ada dan tiada. Ada yang beli sebulan gitu, Jadi gini loh, habis itu gimana Mas? Yang jelas nomor sewu yang namanya Jogja itu ternyata pembeli itu 50% itu mahasiswa, pelajar. Betul. Nah ketika saat seperti ini, jadi omsetnya itu ya anjlok ya sekitar 50 sampai 60% gitu. Jadi berarti kan memang kondisinya ini kan berpengaruh bagaimana terkait dengan ekonomi kerakyatan ini Ibu? Ya kalau tadi Mas Junet, di Jogja ini hampir apa ya? Kita Separuh ini kan sendiri ya, Bu, pariwisata sama pendidikan gitu Betul. ya. Betul. Kalau sekarang mahasiswa, karena lumpianya Mas Junet ini peminatnya adalah mahasiswa gitu. Betul. Pada banyak mudik Iya. gitu. Karena Nah, ini memang kan harga mahasiswa Bu ini. Iya. Anu. Nah, pastinya ini kan
karena mudik ke rumahnya kan kita tidak bisa ketemu langsung. Iya. Nah, mestinya ini bisa, oh kalau gitu bisa online kan. Tapi gimana cara ngirimnya? Bagaimana yang lumpia tadinya nggak bisa awet mungkin cuman 1 hari Iya, bisa bisa. dibuat awet sampai 2-3 hari bentuknya frozen. Nah makanya kan kalau 50% tadi kontraksinya gitu loh Iya. kayak yang turun gitu. Nah inilah mestinya Mas Junet selaku pelaku usaha, ya semuanya sih sebetulnya kita harus siap untuk berinovasi. Yang tadinya tidak ada frozen mungkin sekarang jualnya frozen. Jadi kan bisa dikirim. Yang tadinya mahasiswa ini memang hobinya beli lumpianya Mas Junet, biar merasa kangen dengan lumpia gitu, bisa pesen gitu. Nah kami juga bisa memfasilitasi dari Pemda DIY. Kalau gitu kalau dikirim mungkin ada ongkos kirimnya ya gitu. Nah di Jogja ini di Pemda DIY sudah memfasilitasi free ongkir. Yang ngirim adalah nanti ada kalau lokal di sini nanti kerjasama dengan mungkin para ojol, tapi kalau ke luar daerah kita juga sudah fasilitasi dari Pemda DIY ini nanti dengan logistik-logistik yang memang sudah kerjasama dengan kami. Yang membayar ongkos kirimnya adalah Pemda. Jadi sudah nggak ada beban tambahan ongkos kirim lagi. Nah, ini karena yang namanya kan lumpianya bisa laku. Gitu. usaha mikro kan begitu ada tambahan sedikit nganu jadi bergoyang mana. Ya hebat ini ya bisa. Tapi tempatnya Mas Junet juga harus menjaga kualitas lumpianya Harus, juga. iya. Berinovasi Tadinya lagi. tuh gini Bu Siwi, Mas Junet tuh khawatir kalau dikirim online nanti pesennya 5 kan Bu, sampai sana tinggal 2 dimakan sama yang nganter Bu. Kalau banyak yang tergiur oleh pemolekan. Kok ada ya cemil 1 sampai sana tinggal 2 tinggal cabenya. Nah, mestinya kan ini packaging itu tidak hanya packaging dari sisi kemasan lumpianya, tapi bagaimana saat mengemas untuk dikirim secara aman. Karena kan sekarang dengan adanya COVID ya, saat mengirim pun kan kita harus protokol kesehatan harus bagaimana harus saat memproduksi pun Mas Junet mestinya lumpia itu kan digulung-gulung mestinya kan harus pakai Dan sarung edukasi tangan. mereka sudah juga mau pemanfaatan pakai teknologi informasi sudah langsung. Nah, itu kan Nah, teknologi itu informasi. dia. Mas Junet kan mestinya bisa memanfaatkan Iya. teknologi informasi tadi yang dengan jualan online. Nanti Pak Roni juga akan support terhadap Nah, ini mungkin Langsung apa loh yang Mas. sudah ada. Habis ini bisnismu langsung lepas Wow, landas loh Mas. tinggal Ada Bu profesional Siwi, di ada dalam Pak Roni, Pak Eko semuanya lengkap nanti bisa memfasilitasi. Selalu roise gitu kan. Sekali sama aku rasi tuh ngejob nanti. Nah, saya ke Pak Roni, gantian Pak Roni. Kalau seperti usaha seperti Mas Junet dan juga banyak pewirausaha kuliner yang lain gitu Pak, atau yang mikro yang lain yang mengupayakan pada saat pandemi ini mereka memang kontraksinya cukup dalam gitu Pak. Gimana Pak untuk pemanfaatannya sendiri? Ya, jadi memang di era pandemi ini kan kita harus menjaga protokol kesehatan. Antara lain bahwa kita menghindari kerumunan dan juga menghindari mobilitas gitu ya. Nah, ternyata pemanfaatan teknologi informasi itu bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang tadinya tidak bisa kita lakukan, sekarang bisa kita lakukan walaupun dalam era pandemi ini. Maka dari itu kami dari Pemda DIY itu mengadakan transformasi digital, gitu ya. Mempercepat program-program transformasi digital yang tadinya itu kita laksanakan dalam waktu misalnya 5 tahun gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini kita percepat gitu ya. Akhirnya kita membangun berbagai macam infrastruktur yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari walaupun masih di dalam era pandemi ini. Iya. Nah, kemudian juga kita juga membuat regulasi-regulasi, regulasi-regulasi yang nantinya akan memudahkan masyarakat itu bisa beraktivitas yang tadinya dengan analog, artinya yang belum menggunakan teknologi digital. Nah, ini kita menggunakan teknologi digital berarti aturannya juga akan dirubah. Nah, itu kita juga memfasilitasi atau kita Pemda ini bersama pemerintah juga akan membuat regulasi-regulasi terkait dengan transaksi digital misalnya seperti itu. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan SDM atau peningkatan kapasitas agar masyarakat ini kalau infrastrukturnya sudah ada, akses internetnya cepat gitu. Iya. Tapi kalau masyarakatnya nggak bisa memanfaatkan ya seperti jalan tol. Jalan tolnya gede tapi yang lewat di situ cuma orang naik becak.
Jadi kayaknya manfaatnya jadi mubadir. Nah, Iya. oleh karena itu kita punya program untuk meningkatkan kapasitas itu tadi agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi inovasi itu untuk mempermudah dan mempercepat proses-proses kegiatan mereka di era pandemi ini. Kemudian kita juga melakukan integrasi agar layanan-layanan yang tadinya terpisah-pisah itu ya, bayarnya lewat bank, nganunya apa, ngirimnya lewat paket, terus kemudian pesennya lewat ini. Nah itu kan jadi beda-beda kan gitu. Nah sekarang kita integrasikan supaya dengan satu kali kegiatan itu semuanya bisa dilaksanakan, bisa pesen, bisa bayar, bisa ngirim dan seterusnya. Itu ada integrasi-integrasi di mana program-program integrasi untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi, mungkin berbagai macam kegiatan itu bisa kita laksanakan. Nah ini semuanya kita laksanakan untuk dipercepat di era pandemi ini agar masyarakat tadi yang mempunyai usaha, mempunyai kegiatan itu tetap bisa melaksanakan kegiatannya. Gitu. Ya, infrastruktur sudah ada, sudah dibangun, program digulirkan, masyarakat juga harus diberdayakan. Betul. Nah, kalau memberdayakan ekonomi rakyat kan tentu tidak mudah juga ya Pak Eko ya Pak. Ini warganya banyak yang tahu-tahu dapat pelatihan misalnya dari timnya Pak Roni ini seperti ini, jeglek gitu Pak, ini apa, ini ada IT apa gitu, gimana Pak terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat Pak? Jadi begini, yang pertama yang penting untuk kita pahami bahwa rakyat di Jogja ini pekerja keras. Jadi kalau kita melihat misalnya di Pasar Sentul itu bisa jadi dini hari itu mereka sudah berjualan, sudah mengambil sayuran, kemudian dia menjual pada yang lain, ya. Kemudian bakul-bakul gudeg kita juga banyak juga yang jualan di tengah malam hari, ya. Bahkan ada gudeg yang bukanya jam 11 malam dia sampai pagi. Artinya apa? Modal etos kerja ini menjadi sangat penting di dalam proses pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, apa tugas pemerintah? Tugas pemerintah ada 3. Yang pertama adalah memberikan pelayanan, ya. Yang kedua memberikan perlindungan. Yang ketiga memberikan pemberdayaan. Jadi melayani, ya, melindungi, memberdayakan. Ini tugas pemerintah daerah. Nah, kita tahu pada bulan Maret tahun 2020 secara tiba-tiba saja kita dihadapkan dengan pandemi COVID. Apa sih yang terjadi di dalam pandemi COVID itu? Yang pertama ada transformasi sosial. Dari jabat tangan menjadi tidak boleh jabat tangan. Dari bertemu menjadi tidak boleh bertemu. Dari makan bisa di warung secara beramai-ramai menjadi tidak. Ya. Yang kedua terjadi transformasi budaya juga terjadi. Jadi yang sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya orang bisa saling membantu, ya, karena dia punya aset yang berbeda, tetapi hari ini menjadi sulit. Contohnya, ya, ini tanggal 6 besok ada kebijakan mudik. Sampai dengan tanggal 17 orang tidak boleh mudik. Ya. Pada saat yang sama bus tidak bisa bergerak. Ya. Travel tidak bisa bergerak, sopirnya tidak bisa makan, ya, kondekturnya nggak bisa makan. Maka tugas pemerintah adalah menyediakan jaminan sosialnya. Apakah bentuknya BST atau dalam bentuknya BLT atau lain-lainnya. Yang penting bahwa kru bus atau kru travel harus mendapatkan manfaat ekonomi. Pertanyaannya, antar bus sudah tidak bisa saling subsidi lagi hari ini. Kenapa? Karena sama-sama dalam posisi yang decline. Nah, yang lain yang terjadi pada COVID ini adalah percepatan transformasi digital. Sekolah tiba-tiba dari rumah. Betul. Ya, berjualan yang sebelumnya dasaran begitu ya. Sekarang sudah tidak. Dulu tuku kudu teko. Jadi orang datang ke Jogja ini kan nostalgia. Reuni, kangen-kangenan. Sehingga yang dilakukan itu hal yang kadang-kadang tidak efektif tapi dilakukan. Contoh, nunggu masakan bakmi sampai 1 jam, 2 jam itu dilakoni loh. Karena memang juga membeli suasananya. Tadi karena kelangenan tadi. Jadi dulu saya pernah kuliah di sini, saya ngekos di sini, saya makan di sini, itu mereka kejar itu. Orang datang untuk cari nasi merah ke Gunung Kidul misalnya dengan PP itu ya, itu dilakukan. Nah, hari ini menjadi tidak karena COVID ini. Sehingga maka yang terjadi itu hari ini sejatinya ada 3. Yang pertama transformasi sosial, transformasi kultural, yang ketiga adalah transformasi digital. Nah,
pertanyaannya adalah di tengah-tengah keterpurukan ekonomi rakyat yang demikian ini, yang sebelumnya itu pembelinya banyak. Gampangannya kan gini, wisatawan yang datang ke Jogja itu kan sebelum Covid itu kan 4,8 juta per tahun. Iya. Ya. Kemudian di tahun 2020 tidak sampai 1 juta. Kemudian jumlah pelajar mahasiswa yang di Jogja itu kurang lebih ada 600.000 orang. Baik yang sekolahnya di SD, di SMP, di SMA maupun di perguruan tinggi itu kurang lebih 600.000 orang. Nah, kalau 600.000 orang, satu orang membelanjakan 2 juta per bulan, artinya dalam 1 tahun itu lebih dari 6 triliun, 7,2 triliun duit yang bergerak ke Jogja untuk bayar kos-kosan, bayar laundry, bayar warung makan, beli pulsa, cuci motor dan macam-macam. Tiba-tiba ini menjadi hilang. Maka yang terjadi kemudian angka pengangguran naik, kemiskinan pasti naik. Pertanyaannya adalah di tengah-tengah situasi sulit seperti ini apa yang kita kerjakan? Nah, peluang yang ada itu diantaranya adalah tadi transformasi sosial. Hari ini orang sudah mulai terbiasa, ya. Orang sudah mulai terbiasa untuk memesan makanan lewat daring. Ya. Penjualnya juga sudah mulai terbiasa untuk menjual daring. Baik ada yang produksi sendiri, ada yang reseller, ada yang kemudian membiasakan diri. Nah yang ketiga, Pemda pada tahun 2020 kemarin Komisi A dengan Kominfo ini karena dipaksa situasi yang namanya pandemi Covid, akhirnya kemudian membelanjakan APBD dan Danais ya kurang lebih 17 miliar untuk membangun kurang lebih 300 km fiber optik untuk nambah yang 650. Artinya apa? Peluangnya adalah di seluruh desa di DIY sudah terjangkau internet. Ya, di semua balai desa sudah terjangkau internet ya. Kemudian di kota Yogyakarta ini pelan-pelan tapi pasti di setiap RW terjangkau internet. Belum lagi di tempat-tempat yang dipandang strategis untuk pengembangan ekonomi rakyat ya itu sudah dipasangi free wifi. Termasuk pada tahun 2017 bahkan untuk kampung wisata di kota Yogyakarta juga sudah dipasangi free wifi. Desa-desa wisata juga sudah. Artinya apa? Artinya kalau Pak Roni tadi menyebut ada jalan tolnya udah kita bikin yang namanya internet. Kita belanja 1 GB setiap tahun ya dan kemudian kita manfaat. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup memanfaatkan itu atau tidak, atau jangan-jangan kita konsumtif di dalam memanfaatkan teknologi yang sedang dikembangkan oleh Pemda ini. Iya, Pak Eko, dijawabnya boleh ditunda nanti Pak, biar pemirsa penasaran gitu. Kira-kira memang karena sudah siap begitu atau ada belum ketersediaan gitu ya? ini sebetulnya masyarakat sendiri sudah memanfaatkan secara optimal atau malah menggunakan dengan yang lain-lain, maksudnya dengan nanti kita tujuan diskusikan. utamanya. Betul, Itu yang jangan perlu dipakai yang ada lain survei macam-macam dulu. loh Iya, Mas. betul. Tapi, baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, jangan khawatir, Arji akan kembali sesaat lagi. Iya, kembali lagi di Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa persembahan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana Semakin Mas? gayeng ini ngobrolnya. Dan tadi kan Kita sampai di jalan tol Mas. Pak Eko, ini kan tadi sudah kita jadi semangat. Sudah jalan tol sudah disediakan. Ya, menurut dari anggota DPRD kan sudah punya fungsi controlling ya Pak, pengawasan. Dan itu sudah seperti ini. Sampai sejauh mana masyarakat itu sudah mengakses jalan tol, apakah sudah ada penelitian juga, istilahnya sudah tepat sasaran atau belum? Sudah siap atau belum juga ini Pak warganya? Jadi begini, sejak tahun 2017 kita mendevelop infrastruktur, kemudian diikuti literasi digital, gitu ya. Faktanya memang belum 100% hasilnya baik. Jadi internet yang terpasang itu belum cukup dimanfaatkan untuk berproduksi. Contohnya begini Mas, jadi bagaimana handphone ini bisa menghasilkan uang, ini menjadi pemikiran kita bersama hari ini. Sehingga ketika tadi misalnya Mas Jonet produksi lumpia, hari ini Mas Jonet barangkali bisa sambil jalan selain produksi lumpianya, ya, jangan-jangan juga perlu jadi produksi film juga. Dalam pengertian misalnya membuat video pendek tentang cara bikin pembuatan lumpia. Tips membuat lumpia bagi ibu-ibu. Konten ya Pak Eko ya. Akhirnya jadi konten kreator. Konten ya. Jangan begitu. Nah, kita sudah pasang
banyak free wifi, sudah pasang apa namanya fiber optik dan macam-macamnya, bahkan yang CSR juga sudah mulai berkembang di Jogja. Tapi sekali lagi ini belum cukup optimal. Maka kemudian kami matur nuwun pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bu Siwi dan sekaligus Pak Roni. Kita akan lakukan 3 hal. Yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi. Bagaimana kemudian pemberdayaan ekonomi rakyat ya, yang menjadi tanggung jawab Bu Siwi sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM mendapatkan dukungan penuh ya dari Dinas Kominfo dan Komisi A untuk supporting dari sisi sarana prasarana TIK-nya, dari sisi literasi digitalnya, termasuk dari networkingnya. Ini saya kira penting. Kemudian poin yang kedua yang juga penting adalah ekonomi rakyat ini harus dilindungi. Maka cara melindunginya bagaimana? Pemda ini kan punya belanja APBD. Katakanlah misalnya Pemda DIY itu kan kisaran 5, sekian triliun. Ya. APBD kabupaten kota di antara 1,8 sampai 2,8 triliun. Artinya APBD se-DIY ini kalau dikumpulkan kurang lebih ada 15 triliun. Pertanyaannya adalah apakah duit 15 triliun itu sudah dibelanjakan di Jogja atau tidak? Misalnya rapat-rapat di DPRD atau di dinas atau di acara manapun, ya tolong dong belinya ke UMKM di Jogja. Kalau misalnya kemudian ada tanggapan misalnya di situ secara daring dengan secara terbatas, ya seniman-seniman Jogja ditangkap dong, itu kira-kira. Sehingga nguri-uri itu sekaligus nguripi dalam satu proses. Nah, inilah menjadi penting sehingga belanja APBD dan belanja dana AS harus masuk ke Jogja. Sehingga kemarin saya agak kaget dengan apa namanya kebijakan Pemda yang beli Hotel Mutiara 170 miliar itu, gitu ya. Ini kan sekarang bagaimana kemudian dana yang ada itu kan harus didorong untuk kemudian menjadi stimulus bagi rakyat. Caranya bagaimana? Ya, APBD dan dana AS harus dibelanjakan secara cepat untuk kemudian menciptakan lapangan kerja. Rakyat kita di Jogja ini kan sangat kreatif, ya. Yang tadi saya sebut pelaku ekonomi. Lawang sekarang ini istilahnya ya tempat yang indah saja begitu jadi tempat selfie itu bisa ramai kok. Ya langsung hits ya Pak. Ya, dan itu tanpa campur tangan APBD maupun dana AS. Nah, bagaimana kemudian kita bisa campur tangan ke sana? Nah, yang terakhir terkait dengan sarana prasarana situasi yang ada di kita sekarang. Menurut saya sebetulnya dari sisi sarana prasarana sudah cukup. Dari sisi komitmen juga sudah cukup. Tinggal bagaimana sekarang duduk bareng ya antar dinas yang terkait untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Kami di Komisi A dan di Kominfo ini kan tidak secara langsung untuk bertemu dengan teman-teman di perekonomian karena itu bidangnya di komisi yang lain. Tetapi ternyata ada titik temunya. Begitu ngomong fasilitasi internet gitu ya, kan tadi Mas Jonet yang jualan lumpia, jangan-jangan juga perlu juga diskusi tentang digital marketing. Ya, bagaimana kemudian jualan online, misalnya begitu. Dan nanti kan tadi sudah dibantu sama Bu Siwi kalau jualan online pengantarannya dibayar sama Bu Siwi misalnya kan, itu kan tinggal jalan toh. Nah, yang saya kira juga penting adalah dari sisi perlindungan oleh pemerintah daerah dengan cara apa? Pemda beli dong. Misalnya, ini untuk gugus tugas ada belanja masker, ya. Lah rakyat kita yang penjahit kan banyak. Kalau hanya masker kain, itu kan jago-jago. Tinggal nanti spesifikasinya minta dari Dinkes untuk memberitahu, oh lapisnya harus 3, kemudian jenis kainnya ini. Penjahitnya pasti bisa. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita lakukan dan ini harus dimulai dari sekarang. Termasuk percepatan belanja APBD. Jadi APBD tidak boleh bergerak reguler biasa saja. Ini harus melakukan percepatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi. Dinas sosial misalnya, dia punya belanja untuk beras misalnya. Ya belanjalah berasnya rakyat. Nah ini saya kira kan duitnya akan muter sehingga pemanfaatan TIK ini akan kita bisa lakukan ya. Sekarang kita baru ngomong soal pemanfaatan TIK-nya. Adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaannya. Jangan sampai punya handphone makan duit kita. Karena rata-rata budget rumah tangga ya, rata-rata pulsa yang dibeli ya se-DIY ini setiap bulan itu lebih dari 22 miliar. Ya.
Kalau jumlah penduduk di Jogja ini kan 3,6 juta. Yang dewasa usia di atas 17 itu kan 2,4 juta kurang lebih. Nah, ada loh yang satu orang punya handphone 2. Berarti kan jumlah handphone di Jogja itu kan kurang lebih 4,8 juta handphone. Artinya apa? 4,8 juta itu harus kita maknai sebagai alat produksi. Iya, alat produksi. Alat produksi untuk apa? Bikin film pendek, Betul. ya, bikin video, bikin foto, kayak tadi diceritakan Bu Siwi tadi. Kalau produknya bagus, kemasannya bagus, difoto dengan cara yang Iya. bagus, diupload dengan bagus, dipromosikan yang bagus, pasti akan laku. Ya, karena kan 3,8 juta ini kan tidak berhenti makan, Iya, kan tetap makan. iya. Ya, meskipun ada COVID kan tetap makannya Tetap 3 butuh kali makan sehari. ya Pak ya. Gitu ya. Nah, disuruh biar makan biar ya. Nah, artinya kan konsumsi ini tidak berkurang. Betul, betul. Artinya Pak. potensi marketnya ada. Nah, memahami potensi market itu, baru kemudian kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana membangun kreativitas. Sehingga di DIY pun kami juga mendorong antara Dinas UMKM, ya, Kominfo, dan dinas yang menangani ekonomi kreatif ini duduk bareng. Kami dari DPRD karena punya 3 fungsi, penganggaran, ya, pembentukan perda sama pengawasan, 100% kami akan support deh. Ya. Gitu ya. Cuman ini tolong disinkronkan saja. Jadi misalnya Mas Jonet produksi jualan apa Ini namanya? Mas Junet lumpianya terkenal. Oh, kayak ini habis berarti ganti terdorong ini lumpia Ya. Arji gitu Nah, ya. itu ternyata kalau hanya jualan lumpia kan belum ekonomi kreatif. Iya. Tapi begitu cara memasaknya, cara higienis memasak lumpia itu sudah jadi film, sudah jadi Oke, ekonomi kreatif. Iya. Ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian ini dirancang? Nah, yang terakhir tadi saya sampaikan soal pemanfaatan teknologi informasi ini harus mampu mendorong kreativitas. Karena sekarang sudah banyak profesi baru yang tumbuh ya secara tiba-tiba. Misalnya local guide. Ya. Iya, local guide. Bagaimana orang mereview tempat-tempat makan, Betul, orang betul. mereview tempat-tempat bersejarah. Ini menjadi profesi baru. Betul. Mereka tidak punya kantor. Iya. Mereka hanya bekal laptop untuk editing foto dan video Betul. dan kamera dan handphone. Iya. Artinya gini, kantornya ya di tas ranselnya itu menjadi kantor. Kantornya online ya, Pak, tapi ya? pendapatannya gede. loh. Betul. Ya, mereka kadang-kadang saya pikir apa sih orang ini kayak kurang kerjaan. Ya. Tapi ternyata menghasilkan uang banyak. Contoh, mereview bus. Ya. Ada loh teman saya ini yang mereview bis jurusan Jogja ke Bali itu followersnya apa yang nonton 4,6 juta. Ya tinggal ngalikan aja 4,6 juta kali 1 sen US dollar. Artinya pendapatannya dia hari ini dengan modal naik bis kemana-mana dia jadi miliarder hari ini. Gitu ya. Nah artinya ekonomi rakyat di Jogja yang basisnya adalah petani dan UMKM ini bisa dibantu dari sisi pemerintah untuk satu sarana prasarana, literasi digital, membantu marketing. Nah marketing siapa yang paling aman? Yang 15 triliun duitnya Pemda DIY tadi ini dipakai belanja kebinaannya Bu Siwi, kira-kira gitu loh. Betul. Muternya di dalam DIY Loh, aja. iya dong ya. gitu. Jadi tidak hanya kita jualan online-nya, Iya. tapi Bu Siwi perlu minta tolong nanti, Bu, daftar binaannya mana saja. Iya. Tiap dinas harus beli itu. Ya, Nah, kalau nggak begitu kan nggak muter duitnya. Tinggal gitu. browsing, wah ini nek kepengin rapat ya tukang. Kira-kira begitu. Saya kira itu Mbak. Jadi Iya, baik. dari DPRD berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat ini dengan memanfaatkan TIK yang ada ini untuk bareng-bareng bangkit. Ya. Dan yang utama juga adalah bagaimana kemudian ekonomi rakyat ini difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah. Siapa lagi yang melindungi ekonomi rakyat kalau bukan pemerintah daerahnya sendiri. Dan kami percaya Pemda punya komitmen yang kuat, tinggal sekarang memprioritaskan. Termasuk ekonomi rakyat itu juga seniman loh ya. Jadi teman-teman seniman yang sebelumnya tanggapan di mantenan, tanggapan di mana? Di sunatan yang sekarang nggak boleh ya, harus daring. Ini kan harus segera ditata regulasinya untuk bisa difasilitasi. Bagaimana kemudian penampilan daring dan lain-lainnya bagaimana caranya agar menjadi konten kreator dan macam-macamnya. Dan Pak Roni punya loh fasilitasnya, nanti biar Pak Roni yang cerita saja bagaimana Komisi A mendorong pembentukan namanya co-working space. Jadi punya tempat untuk produksi, untuk latihan dan lain-lainnya. Tapi saya lagi loh, saya ngelirik beberapa kali ke sana ya belum banyak yang manfaatkan. Wah, itu apa belum disosialisasikan atau gimana nih Pak? Sebetulnya ya sudah, tapi ya mungkin karena
oh ini kantor pemerintah masih agak Iya, agak ragu-ragu gitu Sungkan ya. gitu ya untuk datang Sungkan ke gitu ya, sana. sehingga kami pun juga sampaikan ke Pak Roni, co-working space ini kita akan perbaiki ke depan gitu ya. Dan tampilannya juga harus tampilan milenial, termasuk jam kerjanya milenial, karena anak buahnya Pak Roni kan kerjanya jam pagi sampai jam 4 sore. Iya, working Nah, hour. sementara Ini orang malah justru dibalik, Pak, ya? sementara orang mau ekspor ke Amerika, email-emailannya kan tengah malam. Iya, Nah, betul. itu, Pak. Ya. Tengah malam. Lah Bisa PNS-nya kan mensinkronkan lulahnya kan harus waktunya. 24 jam. Iya. Sehingga harus didukung oleh tenaga bantu yang bekerja selama 24 jam secara shift, sehingga co-working space itu ya uripnya 24 jam. 24 Kalau jam 4 jam. sore ya mau ekspor ke Amerika dan Eropa atau lainnya nggak bisa, Bang. Iya, Kalau jamnya kita memang emailnya kalau siang di dia sini tidur di tengah sana. malam ya, Pak ya. Tadi bicara fasilitas, anu saya Pak Roni, Iya. fasilitas apa yang sudah, yang mungkin sudah real yang ada di lapangan yang bisa diakses masyarakat benar. Misalnya yang tadi ada bicara tentang tiap RW ada wifi aja Pak ya. Iya. Kemudian ada sudah berapa persen sih Pak yang di kota atau di mana yang bisa diakses ini Mas? Ya, jadi wifi kita yang untuk keperluan publik, wifi publik ya, itu kurang lebih ada 120 titik. Itu Ya, ya. lokasinya ada di tempat-tempat penting, dan tempat-tempat yang kita anggap itu banyak berkumpul masyarakat. Artinya ya. ketika memasang ada prioritas-prioritas Betul, tertentu ya. yang Jadi itu dipertimbangkan. misalnya di objek-objek wisata, di Parangtritis, di Mangunan, di Ngelanggeran, di beberapa objek wisata kita pasangi wifi agar masyarakat yang berkunjung ke sana Ya. itu bisa langsung selfie atau mungkin bahkan live streaming ketika berada di situ. Ngevlog lah. Ya, atau ngevlog. Kemudian di sepanjang Ngerti Malioboro, barang ya Mas ya saiki ya. mulai dari Tugu Ya. sampai ke Panggung Krapyak, Ya. kita pasangi beberapa titik wifi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kita juga ada beberapa objek wisata, beberapa wifi yang kita pasang di sentra-sentra UMKM. Ada 60 titik yang sudah kita pasang. Dan di Dan situ banyak anu ya Pak. Ya. Ada usaha-usaha kecil yang ya betul, ada 60 titik. Jadi kalau kurang lebih ada 12 titik per kabupaten, gitu ya, 12 titik per kabupaten. Nah itu ada di sentra-sentra kegiatan UMKM. Kemudian juga kita tahun kemarin dalam rangka kegiatan belajar mengajar secara daring ini, Ya. kita memfasilitasi sekolah-sekolah itu kita bangun jaringan fiber optik sepanjang tadi sudah diceritakan Pak Eko, kurang lebih 600 km yang menghubungkan antara ujung barat Kulon Progo sampai ujung timur Gunung Kidul, dan dari ujung utara Sleman sampai ujung selatan Bantul, dan kemudian infrastruktur tersebut juga kita koneksikan ke seluruh desa yang ada di DIY. Jadi seluruh desa itu kita harapkan nanti sudah terkoneksi dengan internet. Tadi sudah disebutkan semua desa sekarang sudah bisa terlayani internet. Walaupun demikian memang ada beberapa titik-titik yang masih Blank spot gitu ya, Pak, ya. Dari hasil inventarisasi dari kabupaten kota, ada kurang lebih 180 titik blank spot yang ada di DIY. Ya. Dan itu sudah kita usulkan ke Kementerian Kominfo, dan beberapa juga akan kita atasi sendiri dengan anggaran APBD maupun KIS. Iya. Ini Pak Eko sembari buka ini ya Pak ya. Ini Mas, Oh, Jonet nah, tak tunjukin ini biar Yang sambil merah jualannya apa, yang bisa. biru Kameranya apa ini, barangkali Pak? bisa didekatkan ke handphone Iya. saya. Ini ada area Ini internet apa gratis. namanya? Ya. Area di mana yang titik-titik merah ini adalah wilayah-wilayah yang sudah terpasangi internet. Nah, yang biru ini sebetulnya hanya menunjukkan jumlah saja. Jadi kalau kita klik lagi, dalam lagi gitu ya, Di di sana titik ada mana kan 6. sangat detail. Oh iya. Artinya kita punya banyak sekali tempat untuk fasilitas namanya mini co-working space. Ya. Jadi harapan kita seluruh taman-taman ruang terbuka hijau itu bisa terpasang, sehingga ketika orang tuanya mengantar anaknya bermain di taman, orang tuanya bisa sambil berproduksi sebetulnya. Nah, inilah yang pengen kita integrasikan dengan berbagai dinas yang ada tadi, termasuk di tempat-tempat wisata. Jadi tempat wisata ini kan juga sudah kita bangun, ya, tempat wifi-nya sudah ada kepasang, literasinya sudah terpasang. Ini tinggal bagaimana ngeklikan aja. Jadi antar dinas ini duduk bareng, kemudian fokus pemberdayaan ekonomi rakyat itu pada 3 hal: perlindungan rakyat, pemberdayaan, dan pelayanan. Pelayanan itu apa? Menyediakan infrastruktur, menyediakan literasi digital, dan lain-lain. Tetapi rakyat juga tidak boleh kemudian 100% gitu ya, 100% mengandalkan urusan pemerintah. Tujuan kita adalah membantu agar rakyat berdikari.
agar rakyat mampu secara mandiri. Iya, bisa mandiri. Sehingga karena anggaran kita terbatas, sehingga tidak mungkin akan ke semuanya. Sehingga harus ada prioritas. Oh, barangkali tahun ini untuk UMKM kuliner. Ya. Oh, tahun depan UMKM batik. Oh, tahun depan UMKM sana. Secara bertahap. Sambil melibatkan namanya corporate social responsibility. Saya kira itu dan harapan Sudah kita itu, Pak? sudah jalan. Jadi Sudah jalan, ya? sudah jalan meskipun ya belum Kan 100% mereka menurut saya, optimal. istilahnya selain mereka bisnis kan juga ada fungsi sosialnya lah. Betul, Ji. Ketika mereka jualan di situ nih masuk lah, istilahnya tidak 2,5% lah untuk Iya, mereka ya. Jadi masyarakat ini. sebenarnya kan dari sisi Pemda komitmennya sudah bagus. Iya. Ya. Sibakul itu salah satu konsensus yang disepakati antara Pemda dan DPRD yang menurut saya sangat baik. Pemda memfasilitasi untuk apa namanya orang bisa berjualan online, ongkirnya bahkan dibayarin dan seterusnya. Nah ini kan kalau kemudian marketplace ini bisa dikembangkan sampai pada tingkat desa, artinya kan cukup. Yang jelas kan 3,6 juta rakyat ini kan perlu makan semua. Rakyat 3,6 juta itu perlu pakaian semua. Betul. Artinya mereka juga berproduksi sekaligus mereka menjadi market. Ya. Nah bagaimana kemudian ini kan hanya memudahkan teknologi ini. Yang sebelumnya kalau mau pesen nasi goreng datang ke warung nunggu di masanya, hari ini nunul handphone nasi gorengnya datang. Nunul aja Pembayarannya kenyang ya Pak cashless. berarti. Lah bagaimana kemudian Pemda membantu ekonomi rakyat ini termasuk di dalamnya UMKM dan ekonomi kreatif tadi untuk satu berproduksi, dua distribusi, yang ketiga untuk memastikan produk itu berkualitas. Sehingga ini akan bisa jalan dan saya percaya rakyat Jogja akan bisa melewati krisis ini dengan baik. Iya. Ini kan terakhir ini kan tugasnya Bu Siwi. Bu Siwi, iya. Nanti kita juga Pas. mau tanya-tanya tentang bagaimana sih masyarakat bisa mengakses apa yang sudah dilakukan di dinas koperasi dan Betul. UMKM ini. Apalagi tadi menurut juga- saya Bu Jose saya orang ngerti kok apa fasilitas yang bisa kita dapatkan. Yang untuk tahu cuma para- pokoknya bikin lumpia jual, bikin lumpia jual Nah, gitu ya kalau Mas ya. ada pencerahan seperti itu kan lebih mungkin jadinya lebih bersemangat. Mas Junet udah dengar ada si bakul tadi. Nah, kan? lagi kerumut tok, Baru sampai sekarang dengar juga ini belum ya, pernah. nggak tahu. Heeh. Boleh disinggung sedikit sebelum kita jeda Bu Siwi? Iya, monggo. Ya. Jadi si bakul ini seperti tadi Pak Eko sudah sampaikan, si bakul ini salah satu strategi atau sistem pembinaan dari Pemda DIY untuk koperasi dan UMKM yang lebih ke berdaya saing gitu ya. Jadi kalau tadi infrastrukturnya sudah oke, Pak Roni Roni, sudah ya. menyiapkan semua, Pak Eko sudah support dari sisi legislatif. Pastinya yang perlu kita bangun bersama atau sinergi ini memang penting. Sekarang itu harus kolaborasi gitu ya. Jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat atau bagaimana UMKM ini memanfaatkan, tentunya memanfaatkan itu tidak hanya sekedar hanya memanfaatkan saja, mungkin memanfaatnya oke, tapi terhadap produknya ini juga harus dijaga, harus berkualitas gitu. Jadi menjaga, jadi jangan sampai saat kita sudah online, tapi produknya Kualitasnya menurun. Kembali ke sini kita lagi. kualitasnya ya. nggak nggak dijaga, tidak sesuai dengan apa yang difoto. Mungkin Ya. fotonya harus bagus, tapi tidak sesuai gitu. Fotonya indah datang kok Ya, gosong gitu, gitu. tidak seindah fotonya gitu. Nah, Bu satu Siwi, itu. mohon maaf sepertinya memang harus ditunda habis Ya. jeda ya Bu ya. Biar yang di rumah penasaran dan kami juga akan mengundang pemirsa di rumah. Anda bisa Ya. ikut nanti ngobrol-ngobrol, Betul, ya. sharing-sharing, Ya, mau mau curhat sharing, juga mau curhat boleh. boleh, ya. Mau kirim lagu nggak usah. Nggak di sini segmennya. Kalau mau pesen lumpia nanti langsung aja. Tetap promosi. Kami akan kembali tentunya masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Itu tuh. Seru ya Mas ya. Iya, Jeda aja ngobrolnya Iya. masih lanjut. Di belakang layar ternyata tidak kalah meriahnya. Namanya juga RJ Aspirasi Rakyat Jogja Jogja Istimewa dan tentunya kami masih bersama dengan 3 tamu kami. Jenengan bukan tamu saya ya. Makanya tidak. Kakak seperguruan. Tadi menyambung Bu Siwi tadi gitu. Betul, Nah, Bu Siwi masalah dulu ini gimana mengaksesnya si tadi? bakul tadi itu Bu, boleh dilanjutkan dulu ceritanya. Jadi si bakul ini sebetulnya sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Sebetulnya ada kepanjangannya, berdaya saing khas orang Jogja. Tadi kan kalau Pak Eko
basicnya harus data. Kita Iya. tanpa data pastinya apa yang kita lakukan itu ya kayak cuman meraba-raba gitu Iya. kan. Sebetulnya Karena Kok- Pak UMKM sendiri banyak yang belum ya, terdaftar atau gitu, mendaftarkan ya. gitu. Mungkin lumpianya Pak Junet itu Belum. juga belum terdata juga. Pak Junet itu sebetulnya masuk UKM yang seperti apa sih gitu. Iya. Kelasnya kelas yang mikro atau justru mikri mungkin super mikro. Nah, itulah sebetulnya di dalam Sibakul ini menjadi strategi saat kita akan melakukan pembinaan ini kan pastinya kita akan melihat terhadap progresnya. UMKM naik kelas ini dalam arti naik enggak omsetnya, naik enggak kapasitas atau dari sisi asetnya. Kalau Pak Eko tadi kan sebetulnya banyak sekali kesempatan ya. Bagaimana belanja yang ada di APBD, bagaimana sebetulnya fasilitas-fasilitas yang ada di Pemda. Nah, UKM-nya sebetulnya naik enggak kapasitasnya? Kalau enggak naik berarti tidak termanfaatkan apa yang dikasihkan Pak Roni tadi gitu. Tidak Padahal kan sudah terdobrak dari itu tadi gitu. Betul. makanya kan kita mendorong para pelaku usaha atau UMKM itu untuk selalu berinovasi, Iya. beradaptasi dalam arti saat kondisinya pandemi seperti ini kita mestinya harus siap menghadapi kondisi yang sebelumnya konsumen tuh maunya sekarang seperti apa. Kalau Iya. tadi Pak Eko sampaikan konsumen tuh sekarang nggak perlu datang lagi ke nasi goreng, kita Tinggal tinggal ini. nol ya. Nah, kita selaku Ini ada UMKM yang harusnya nol sudah sepertinya, siap Bu. gitu. Ada yang nol sepertinya, kita coba terima dulu. Selamat sore, Jogja TV, Arji. Monggo. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana non sewu? Pak Joko. Oh, Pak di mana? Joko. Iya. Sehat Bapak, kabarnya Pak Joko? Silakan Pak. Kepercayaan ekonomi, saya kira perlu adanya reorientasi bahkan pembakuan bangkitan ekonomi, maka pemerintah sebagai fungsi pemasaran. Artinya apa? Dalam bidang produksi itu pemerintah bisa melakukan fungsi kewenangan dari perizinan, standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan sebagainya. Sehingga bagaimana produk-produk lokal ini bisa mampu bersaing di luar, bahkan sampai ke internasional. Dalam bidang harga, baik itu harga pemerintah maupun harga luar, pemerintah yang sudah mempertahankan distribusi, harga di luar itu ada LG, LR, HOT dan sebagainya, itu fungsi pemerintah. Kalau bidang distribusi, tadi beliau menyampaikan ada parkir. Parkir itu adalah fungsi yang semua bisa dijalankan oleh pemerintah untuk membantu distribusi barang dan jasa produk daerah. Saya kira itu sudah ada manajemen yang harus bisa dilakukan. Dan promosi sudah biasa dilakukan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Tinggal nanti bagaimana menyentuh produk-produk daerah ini tidak semata-mata hanya fisik dan estetika, tapi sebagai kultural, budaya, dan spiritual itu bisa mengangkat produk lokal mampu bersaing. Bahkan TIK itu digunakan sebagai akselerator. Bagaimana bisa mendorong percepatan, bisa mendorong kecepatan pelayanan dan sebagainya, sehingga misalnya ke depan produk-produk lokal kita dengan keistimewaan ini bisa lebih mampu bersaing dan itu nilainya bisa bergulir dengan lancar. Mungkin itu maksudnya saja. Baik, Terima kasih. Pak Joko terima kasih di Atur Prambanan. nuwun. Ini salah satu pengamat yang luar biasa loh. Ini setiap kali ada dialog selalu memberikan masukan juga. Aktif ya. Betul. Bisa ditanggapi Bu, Monggo yang silakan tadi Ibu. Ya, sebagai distributor, sebagai macam-macam Iya. itu. Ya, Sugeng Sontan Pak Joko, terima kasih atas atensinya. Jadi sepakat tadi Pak Joko sudah menyampaikan sebetulnya kita saat akan memulihkan, membangkitkan ekonomi ini nyentuhnya ya dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana dari sisi SDM-nya pasti iya, dari Iya. sisi produksinya pasti juga harus kita lakukan ini untuk sentuhan-sentuhan di situ. Kalau Pak Roni tadi melakukan BIMTEK, kami juga melakukan pembinaan dalam sisi bagaimana untuk produksi, mesti produksi yang sekarang dengan produksi sebelum ada COVID mestinya akan beda. Iya. Harus memenuhi terhadap protokol kesehatan. Setelah memproduksi apa yang harus kita lakukan? Legalitas atau Pak
Eko tadi perlindungan. Kita harus melindungi terhadap legalitas terhadap produk itu. Begitu juga legalitas terhadap lembaganya dalam arti UKM-nya. Punya IUMK enggak, Ya, punya perizinan NIB ya, Ibu enggak. ya. Ini semua kan sekarang sudah baik online. Sebetulnya kan ada kemudahan di situ, cuman memang kita akui bersama keragaan dari para pelaku usaha itu beda-beda ya. Ada yang cepat tanggap, ada kadang yang istilahnya orang Jawa luweh-luweh gitu. Iya, ada Udahlah, yang gini ini wes aja. cukup gitu Nah, loh. gini cukup, rasa izin aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesulitan, Pemda pastinya siap untuk melayani. Tadi Pak Eko kan kita memfasilitasi, melayani untuk mendampingi mereka, untuk mereka ini legalitasnya terlindungi. Itu dari si lembaganya. Dari sisi produknya, kita ada fasilitas bagaimana produk yang memang harus memenuhi standar harus dengan Iya. PIRT, kita ada SNI-nya fasilitas untuk mungkin, PIRT. ISO-nya Ya. juga mungkin. Kalau keamanan pangannya bagaimana? Kita ada halal, kita juga fasilitasi, tidak hanya sekedar fasilitasi mensosialisasikan saja, tapi saat akan mengakses pastinya ada sesuatu yang harus finansial yang harus yang harus mungkin dikeluarkan. Ini juga difasilitasi oleh Pemda. Tentunya memang belum bisa semuanya ya Pak Eko karena ada keterbatasan. Tapi memang ini butuh sebuah komitmen. Saat Pemda, saat pemerintah melakukan fasilitas ini semua, ini tidak ada artinya kalau dari sisi sasaran atau dari sisi UMKM-nya ini juga nggak komit karena semuanya ini perlu dilakukan hubungan mutualisme, saling membutuhkan. Pemda punya fungsi untuk membangkitkan perekonomian ini, tapi yang akan Dari dibangkitkan harus komitmen. Contoh saat halal. Kalau ada mungkin bimtek atau ada asesor yang mendampingi, oh ini harus dilakukan perubahan dari sisi dapurnya, dari sisi bahan bakunya. Kalau ini nggak dipenuhi, ini juga sertifikatnya nggak akan keluar. Yang dari sisi produksi, dari Artinya sisi ada Bu pencerahan-pencerahan seperti itu. kita ada. Terus dari sisi pembiayaan, kami juga melakukan pembinaan bagaimana kalau yang sudah bankable pastinya kita juga sudah ada lembaga-lembaga pembiayaan atau non perbankan, baik perbankan maupun non perbankan. Tapi yang belum bankable kayak sekarang ada fasilitasi BPUM itu kan fasilitas pemerintah di saat adanya pandemi Covid seperti ini yang semuanya UMKM banyak mengalami kontraksi. Itu ada bantuan untuk produktif untuk UMKM, tapi memang ada syarat dan ketentuan mestinya seperti itu. Nah, cuman bagaimana kita dalam hal pembiayaan itu ya harus tepat sasaran, sukses penyerapannya, tapi pemanfaatannya juga harus kita pantau. Kalau memang itu hal pinjaman yang harus dikembalikan dengan soft loan mungkin dengan bunga yang sangat murah, itu pun harus siap dikembalikan. Begitu juga pemasaran, tadi kan bagaimana ini banyak produk, mungkin Pak Joko tadi nyampaikan, pemerintah juga harus ikut mempromosikan, ikut memanfaatkan seperti sekarang kan programnya Bangga Buatan Indonesia. Ini kan juga harus tidak hanya cuman mencintai, tapi harus juga memiliki kan gitu. Cinta tapi kalau nggak memiliki kan sama aja nggak ini kan gitu. Nah, itulah sebetulnya di saat-saat ada lebaran seperti ini kan mungkin ada banyak hampers yang memang itu sudah banyak inovasi dari para pelaku usaha yang ini juga sudah membangkitkan bagaimana masyarakat yuk kita memanfaatkan produk UMKM, tapi jangan lupa saat kita sudah campaign kemana-mana mempromosikan produk UMKM, tapi UMKM-nya juga harus komen dalam arti kontinuitasnya, kualitasnya. Nah ini semua kita sudah bisa baik daring maupun luring, tapi kita dorong untuk daring. Nah saat Pak Roni pastinya juga sudah memfasilitasi ke beberapa area yang kemarin ini memang seperti tadi Pak Eko sampaikan, kadang di sana ini memanfaatkannya itu belum sesuai dengan harapan kita, gitu kan Pak Eko ya. Itu bukan kadang tidak kesengajaan, mungkin karena belum ada kepemahaman. Jadi ini sebetulnya bisa dimanfaatkan loh untuk bisnis seperti Pak Junet tadi kan untuk padahal udah kagungan HP, tapi HP-nya ya sedang untuk WA-an, padahal kan bisa untuk ngiklankan produknya juga. Bahkan kalau tadi bicara ekonomi kreatif, lumpianya mungkin bisa dibikin kayak caranya gitu. Kalau dari sisi produknya inovasi, lumpianya kalau kemarin rasanya cuma isinya bung, besok diisi mungkin
Diisi uang coklat. 100.000 ya, Mas, Nah, ya? itu kan sebuah inovasi, itu apa-apa ekonomi gitu. kreatif juga gitu. Ya. Nah, karena di Saya dalam bertanya, memotong sebentar, kalau terkait dengan standarisasi tadi Ibu ya, Iya. kemudian supaya bisa khas dari Yogyakarta itu, apakah yang masuk ke Sibakul atau mungkin yang bisa difasilitasi gitu dari dinas itu, apakah yang memang harus yang khas banget dari Yogyakarta atau dikreasikan dengan label tertentu supaya orang-orang juga tahu, oh ini loh, ini memang asli dari Yogyakarta gitu contohnya. Ya. Di Jogja kan sudah ada pergub tentang co-branding ya. Jadi kalau di Jogja kita sarankan atau kita wajibkan sebetulnya, seperti kami di Pemda DIY ini kan memfasilitasi produk-produk UMKM yang ke Bandara Internasional Airport. Itu syaratnya harus punya legalitas, ada UMK, ada PIRT-nya, ada co-brandingnya 100% Jogja, Jogjarmart. Itu kan menjadikan khas kalau ini memang produk-produk asli Jogja gitu, diproduksi oleh Jogja gitu. Nah, ini kita taruh di situ. Tapi yang kita dorong lagi sebetulnya kalau bicara perlindungan tadi Pak Eko, kita dorong saat kita punya karya, saat kita punya produk, segera daftarkan hak hakinya gitu. Itu Karena ini melindungi juga diri ke juga, digitalisasi juga, karena saat kita ngurus ini kan kita lihat digitalisasi terhadap mereknya ini, ternyata kita cek, kami pernah pengalaman ini Pak Eko, Pak Roni. Jadi saat ada UKM mendaftarkan untuk haki, loh ini sudah ada nama ini, tapi UKM-nya diminta untuk ganti. Harusnya kalau mau daftarkan ini udah nggak bisa, karena sudah berapa puluh tahun yang lalu nama ini sudah ada yang make. Tapi karena aduh ini udah nama saya nggak mau ganti. Nah ini akhirnya dia nggak dapat hak di sini, hakinya di sini. Jadi kan kami juga mendorong kepada para pelaku usaha itu saat kita punya karya segera daftarkan. Kalau bicara terhadap dulu kita sering pameran ke luar daerah kemana, ini kan mudah sekali untuk ditiru gitu. Mungkin ini nanti juga Pak Roni ini, karena kan kita sekarang banjir e-commerce. Tapi produk ini kalau kita amati sebelum ada pandemi, ini kan banyak produk dari luar ya. Dan kalau produk kita masuk di sana dan itu bagus, kadang banyak ditiru juga. Nah ini kalau nggak kuat, lah ini juga akhirnya ke Pak Roni lagi bagaimana kita terhadap keamanan dari sisi ini gitu. Nah Ditiru kemudian diproduksi di sana, masa lebih murah. lebih murah. Nah yang terjadi seperti itu, akhirnya kayak buah si malakama, kita ikut mempromosikan ke salah satu wilayah atau negara mana, tapi saat kita ini hak patennya atau hakinya itu belum kuat, produk kita tiba-tiba sudah diakui oleh daerah lain. Nah ini yang sebetulnya saat sekarang pun kita akan minta legalitas dari sisi produk ini. Sekarang semuanya sudah rata-rata sudah online semua ya Pak ya. Contoh untuk mengarah ke PIRT ini juga sudah dari semua kabupaten sudah bisa diakses secara online. Nah ini kan kemudahan bagi para pelaku usaha, tinggal bagaimana sekarang ini untuk memahami terhadap, cuman kelemahannya gini Pak Roni, saat kita memfasilitasi mereka kadang email, kalau pamannya pelakunya ini sudah usianya mungkin sudah kayak Pak Junet itu, nah saat disyaratkan ini harus ada nanti di notifikasinya di email, nah ini udah bingung. Nah ini sebetulnya memang ini menjadi PR kita bersama gitu. Jadi memang kita di Pemda ini saat akan membangun atau mengintervensi terhadap pemberdayaan ekonomi itu bicaranya memang sepakat dengan dulu diskusi dengan Pak Eko itu capacity building ini harus jelas. Bagaimana SDM-nya juga harus kita siapkan. Bagaimana pelembagaannya juga harus siap, dan bagaimana regulasinya. Jadi kan Pak Roni tadi regulasinya bagaimana ini? Kalau regulasinya belum kuat, akhirnya ya di lapangan belum jalan. Ya, dan tapi dengan kondisi seperti sekarang semua harus dilakukan dengan lebih cepat. Nah itu karena kita semua harus diakselerasi ya, kita suka nggak suka harus siap bertransformasi gitu. Ini ada yang nunul HP lagi nih Pak Eko, sepertinya kita sapa lagi. Monggo. Ya silakan Arji, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Iya, monggo Pak Purwoko. Pak Purwoko. Kenapa tadi menarik sekali karena yang dibahas itu sesuatu yang saya sangat tertarik. Saya udah ketemu Bu Siwi dulu bercerita
tadi Bu Siwi bercerita tentang kolaborasi. Gitu. Memang kalau intinya kalau ekonomi rakyat itu kita, apalagi UMKM ya, kita berangkat sendiri-sendiri, ya kita tidak akan menjadi pemenang. Gitu. Jadi kolaborasi penting. Kalau bahasa saya pernah mengusulkan adanya holding UMKM. Gitu. Jadi misalnya batik, kita ada holding batik, handicraft kita ada holding holding handicraft. Tadi dari DPR menyampaikan mungkin tahun ini untuk fashion, tahun ini untuk kuliner, saya kira itu bisa diterapkan nanti Bapak yang dari DPR dengan Ibu Siwi, supaya dengan adanya holding itu bisa melindungi UMKM. Tadi kelemahannya kan UMKM ini kalau suruh ngurus izin males, apalagi ngurus haji. Dan nanti kalau ada holding nanti akan memayungi semuanya. Saya kira itu akan menjadi penyelamat dan bisa membawa UMKM itu bisa naik kelas yang dicita-citakan Bu Siwi tadi gitu. Cuma memang kita terkendala karena kita di kampus ya, aturan di kampus kita mau bergerak lebih bebas juga susah. Mungkin yang sekarang di pemerintahan, saya kira ini usul dari kami, dari ekonomi UAD untuk bisa mempertimbangkan usul kami tentang namanya holding UMKM. Kita sudah diundang sama BI sebenarnya juga, BI Jogja, itu cuma kita memang belum bisa menindaklanjuti ya terkait kendala dengan birokrasi. Kita harus ngurus ini, sehingga kalau mau ketemu sendiri tidak bisa gitu. Jadi akhirnya kita juga terkendala di birokrasi kalau kita di kampus. Monggo yang ada di pemerintahan saya kira mungkin lebih luwes untuk bisa mengembangkan pemberdayaan UMKM melalui holding UMKM tadi. Terima kasih, selamat sore, matur nuwun. Terima kasih, selamat sore, matur nuwun juga Bapak lengkap loh, Pak Purwoko ini. Dari akademisi kayaknya. Akademisi dari UAD, Mas. Iya, betul. Gitu. Monggo bisa ditanggapi, nanti Bu Siwi juga menanggapi. Pak Eko dulu yang di-mention berkali-kali nih, Pak. Jadi gini, terima kasih Pak Purwoko. Yang terpenting hari ini adalah percepatan gerakan ekonomi rakyat. Maka yang perlu dilakukan adalah satu, mari kita bersama-sama berpikir, mempertimbangkan, menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi basisnya ada pada tingkat desa, di tingkat kelurahan, ya. Ide holding itu sifatnya koordinatif, ya. Sifatnya kegotong royongan juga tidak ada masalah, ya. Tetapi harus disepakati basisnya pada tingkat desa. Sampai situ dulu ya Bapak ya, biar Pak Purwoko juga menyimak sampai dengan selesai nanti. Dan kami akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi masih di Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa dan kami masih bersama dengan Bapak Eko Suwanto STMSI. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan dan juga ada Kepala Dinas Kominfo DIY Bapak Insinyur Roni Pimanto Hari MT dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Ibu yang paling cantik, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Tadi sudah ada telepon dari Pak Purwoko yang memberikan masukan terkait dengan holding. Monggo Pak Eko bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi begini, yang pertama saya jadi mengajak untuk mari kita jadikan desa kelurahan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Artinya apa? Pergerakan ekonomi rakyat basisnya dari tingkat desa dan tingkat kelurahan. Kemudian yang kedua perlu sinergi kolaborasi, gotong royong antara Pemda DIY, Pemda Kabupaten Kota dan pemerintah desa serta pemerintah kelurahan. Kita tahu sekarang juga ada selain APBD provinsi, ada APBD Kabupaten Kota, kemudian ada dana IS, kemudian ada dana desa dan juga ada dana kelurahan. Jadi dana kelurahan ini sekitar 300-an juta di setiap kelurahan, dana desanya antara 1 sampai 2 miliar. Kemudian sekarang kebijakan Pemda DIY melalui Pergub nomor 100 tahun 2020, tahun 2021 kita coba ada 10 desa yang mendapatkan fasilitas 1 miliar dari provinsi. Artinya misalnya kayak Desa Putat di Gunung Kidul, kemudian di Pendowo Harjo di Sleman, kemudian Sabtodadi di
Bantul ya, beberapa desa ini akan mendapatkan tambahan fiskal 1 miliar. Apa yang pentingnya terkait dengan diskusi pemberdayaan ekonomi rakyat tadi? Kalau duitnya provinsi, kabupaten, kota, dan desa ini bergerak di tingkat desa kelurahan, harapan kita UMKM akan bergerak di sana. Kira-kira begitu. Sehingga Pemda provinsi ke depan itu selain sinergi kolaborasi juga lebih memberikan fasilitasi pembinaan dan juga monitoring evaluasi. Nah, kalau basisnya di tingkat desa, maka pembina utamanya adalah bupati dan wali kota. Ya, maka kemudian yang harus dilakukan adalah duduk bareng juga untuk dengan Pemda kabupaten kota, misalnya Kominfo. Selama ini kita mencoba untuk bersinergi kolaborasi, tapi ternyata juga belum ngeklik semua. Ya, ada Pemda kabupaten kota salah satunya misalnya yang oke, dia pasang wifi tapi minus literasi digital ya. Jadi kerjanya tiap hari masangin wifi tapi nggak ada literasinya, ya ada juga tapi nggak usah tak sebut di wilayah mana. Misalnya ini terjadi. Nah, yang terakhir yang saya kira penting untuk kemudian kita pikirkan soal holding tadi adalah pembangunan BUMDes. Jadi bagaimana badan usaha milik desa ini bisa mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi yang ada di desa masing-masing, disambungkan dengan BUMDes provinsi dan BUMDes kota, itu masih mungkin. Tapi kalau holding UMKM ini akan kesulitan karena dengan pandemi COVID ini sangat dinamis. Ada UMKM yang hari ini jualan kolak, nanti setelah lebaran tidak jualan. Iya, betul. Gitu ya. Ada yang karena kemarin booming orang butuh masker, kemudian dia memproduksi masker. Setelah itu sudah tidak berjualan lagi. Maka kemudian yang penting ada 3 hal yang saya kira penting untuk menjadi rekomendasi dari silaturahmi pada sore hari ini untuk bagaimana pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang pertama riset. Mari kita lakukan penelitian secara sungguh-sungguh tentang potensi ekonomi rakyat. Ya, tentang aset yang dimiliki oleh rakyat ya yang ada di seluruh DIY. Basisnya apa? Desa. Maka harapan kita mudah-mudahan nanti bisa disepakati di usulan anggaran perubahan yang akan datang. Ya, Pemda bisa melakukan namanya kajian, namanya penelitian tentang potensi ekonomi rakyat berbasis desa. Memang cukup mahal, tapi itulah harga yang harus kita bayar untuk kemudian kita bisa mengetahui secara detail, ya, secara detail potensi ekonomi rakyat yang ada di DIY. Yang kedua, pembangunan big data. Jadi big data ini tadi saya senang Bu Siwi tadi ngendiko bahwa oke, kita sudah mulai konsolidasi data ya, kemudian UMKM sudah mulai harus didaftarkan ke HAKI atas produknya dan lain-lain, ini sangat baik. Ini harus kemudian didukung penuh oleh DPRD terkait dengan bagaimana big data ya, itu harus mendapatkan fasilitas tersendiri. Selama ini kan karena data dan statistik itu di Bapeda, terkadang dinas ini juga tidak nyambung juga dengan data yang ada, karena yang tahu persis detail data itu kan di masing-masing dinas. Mestinya Pemda itu mengkonsolidasikan saja, kemudian ada satu big data. Nah ini yang saya kira penting. Dan yang ketiga yang menjadi tanggung jawab Pemda, sekali lagi saya ulang, adalah melindungi, melayani, dan memberdayakan ekonomi rakyat ini. Nah, inilah kemudian menjadi komitmen politik kita, sehingga mari kita bareng-bareng kemudian bangkit di tengah-tengah pandemi COVID ini, gitu ya. Segala macam keluh kesah kita sudah bisa merasakan suasana batinnya, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya dari keluh kesah saja. Kita harus betul-betul bangkit kemudian ya, dengan pelopor rakyat yang di depan, pemerintah memfasilitasi. DPRD menjalankan tugas mulianya untuk memberikan dukungan. Maka kemudian sinergi ini akan bisa berjalan, dan saya percaya kita pernah bangkit dari gempa tahun 2006, kita pernah bangkit dari Merapi tahun 2010, maka insya Allah kita akan bangkit dari pandemi COVID di tahun 2021 ini. Iya, nggak ada lagi pandemi, mudah-mudahan selesainya tahun ini ya Pak ya. Udah harapan sampai dari gemes Pak Roy gitu. sini Pak, setelah masyarakat diberi fasilitas mereka, mungkin dari sisi pemeliharaan juga karena sudah diserahkan pada Ya, jadi memang saat ini kita sudah membangun berbagai macam fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang sudah di wilayahnya sudah dipasangi itu untuk bisa ikut membantu kami dalam memelihara agar alat tersebut bisa berfungsi secara optimal. Gitu ya. Karena ada mungkin akses tertentu Pak kalau misalnya ada keluhan ya, jadi kalau kemana ada sesuatu memang untuk beberapa akses mungkin bisa dilihat di sana. Biasanya itu kalau kita masuk itu di sana ada tulisan bahwa Pemda DIY dan sebagainya Jogja Istimewa
connect kalau ada kesulitan bisa menghubungi siapa. Gitu ya. Karena ada beberapa wifi itu juga dipasang oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, oleh karena itu silakan nanti bisa dilihat di sana. Kemudian inovasi dan kreativitas itu menjadi salah satu kunci dalam pemanfaatan teknologi informasi itu. Jadi kalau tadi Pak Eko sudah menyebutkan bahwa selama ini memang ditengarai berbagai macam fasilitas itu hanya dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi saja, bukan untuk keperluan produksi. Iya. Sehingga ini kita mengharapkan bahwa masyarakat untuk bisa memanfaatkan itu untuk keperluan yang lebih produktif, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Dan selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin wilayahnya di situ ada wifi-nya, bisa mengawasi putra-putranya agar bisa memanfaatkan teknologi informasi dan fasilitas itu untuk keperluan yang lebih mendidik, yang positif, sehingga tidak justru dengan adanya teknologi itu mereka mengakses hal-hal yang tidak bahkan sedina ngegame nang ngono. Itu, Pak, tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang mendidik. Nah, itu yang penting, sehingga kita harapkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan itu, memelihara itu bisa dilakukan. Jadi masyarakat sudah ada fasilitas, jangan diam aja, ikut controlling juga. Betul, ya Pak ya. Bu Siwi, monggo untuk harapan ke UMKM tentunya, Bu. Kalau saya lebih Pak Roni tadi kreativitas, inovasi itu dalam pemanfaatan teknologi. Kami juga hampir sama ya, bagaimana UMKM itu juga punya kreativitas, punya inovasi, bahkan kita juga bisa menatap masa depan. Masa depan itu dalam arti saat kita mempunyai usaha itu bukan memproduksi untuk diri kita sendiri, tapi harus tahu terhadap kemauan konsumen, kan dalam arti itu. Jadi konsumen sekarang apa? Sekarang kan kayak Pak Eko tadi, dimudahkan. Duduk ini sudah dapat, berarti apa? Dia harus siap terhadap teknologi ini, memanfaatkan teknologi. Selain kita juga akan menyiapkan terkait dengan produknya gitu. Nah, yang paling penting kalau menurut kami bagaimana komitmen harus terlalu dijaga. Dan kalau tadi Pak Purwoko juga bagaimana kolaborasi kita ini sekarang, daya saing penting. Kalau di DIY ini kayaknya daya saing, daya juangnya UMKM ini sudah begitu hebat, tapi penting sekarang itu daya saling, kita saling gitu. Saya sama Pak Ron mestinya kan rantai pasok ini harus selalu dijaga saat kita bagaimana memanfaatkan TIK untuk pemberdayaan ekonomi. Mestinya Pak Roni sudah mensupport gitu. Saat kami mendorong bagaimana di desa-desa, kebetulan kami juga punya binaan Desapreneur gitu. Kita sudah membina 15 Desapreneur ini di sampai tahun ini. Dan di Desapreneur itu memang kita diawali dengan mengungkit potensinya apa gitu. Sekitar potensinya apa, nanti kita akan ada kesepakatan dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, tentunya saat akan memanfaatkan itu kita memanfaatkan terhadap teknologi yang ada. Jadi kita seperti Sibakul ini kan bisa diakses melalui sibakul.jogjaprop.go.id. Tapi kalau kita dorong ke masyarakat, ayo kita manfaatkan di Sibakul ini ada beberapa fasilitas, bagaimana di situ kita ada market hub yang kita bisa bergabung ikut mempromosikan produk-produknya, dikasih free ongkir, tapi kalau di situ infrastrukturnya dari Pak Roni tadi nggak dimanfaatkan secara optimal, pasti ini tidak ada gunanya lagi. Jadi intinya kita berkreasi, kita siap untuk beradaptasi terus, dan yang paling penting ya kolaborasi ini selalu kita jaga. Iya, kuncinya berarti adaptif, inovatif, sama kolaboratif, if gitu Mas pokoknya ya. Well, ini tercerahkan, minimal saya nanti ke depannya harus mendaftarkan usaha segera loh saya Mas, aja. nanti Mas Junet ke sana mau daftar lumpia Junet udah tak daftarin. Duluan Tapi daftarnya harus produknya pastinya juga harus kita kurasi gitu. Jadi Jadi kan nanti saat tagline punya saya itu apapun minumannya, makanannya lumpia lah. Lumpia luar biasa, lumpia Junet asli Jogja. Terima kasih Pak Eko, Pak Roni, dan juga Bu Siwi sudah rawuh, sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ini berarti sudah ditunggu-tunggu juga nanti kalau ada sesuatu yang baru yang akan dibahas. Wah, ini kapan ini ya ketemu Pak Eko lagi, Pak Roni lagi, sama Bu Siwi lagi. Nah, Pak Eko ini pokoknya sambat nah aku
Sambat tapi ditanggapi kan? Iya, Ini yang terpenting ya gitu. Ibu ya. Sehat selalu, sukses selalu dan selamat bertugas lagi. Saya Iya. percaya masih banyak kegiatan juga Bapak-bapak dan juga Ibu. Iya. Mas Junat udah selesai berarti kita curhatnya Iya, ya Mas betul. ya. Ya, Sudah yang penting semakin kita tumbuhkan tercerahkan. semangat kita masing-masing. Iya. Betul sekali. Dan sudah saatnya kami berdua undur diri. Saya Ica Dewi. Dan saya Junet selalu ceria. Iya, kami undur diri dari Arji sampai bertemu di Arji berikutnya. Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Istimewa. Salam Salam Indonesia. Indonesia.